Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Akadun dalam sesi perkuliahan manajemen publik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Agile Government. Tulisan ini, pembahasan kali ini kita akan membahas 4 orang penulis, yaitu Karin Albach, Sulaiman Farvah, Monica Murarka, dan Oli Salo, yang merupakan hasil penelitian dengan judul How to Create an Agile Organization. Untuk mengetahui bagaimana Agile Organization, maka kita harus mengetahui perkembangan pergeseran paradigma organisasi. Paradigma itu biasanya dikenal sebagai cara pandang atau pandangan dunia. Sebuah paradigma akan bertahan sampai tidak dapat menjelaskan bukti baru. Paradigma kemudian harus bergeser untuk memasukkan informasi baru itu. Kita sekarang melihat pergeseran paradigma dalam cara organisasi menyeimbangkan stabilitas dan dinamisme. Jadi pada dasarnya fungsi organisasi itu sebagai lembaga yang mampu untuk tetap menjaga stabilitas, tapi juga tidak berhenti di satu titik itu saja, stabil saja, tapi juga harus ada dinamisnya. Nah, untuk melihat bagaimana pergeseran paradigma, di mana bagaimana cara organisasi menyeimbangkan stabilitas dan dinamisme, kita mengambil salah satu contoh, yaitu pada suatu perusahaan yang dinamakan Ford Motor Company. Pada tahun 1910, Ford Motor Company adalah salah satu dari banyak produsen mobil kecil. Satu dekade kemudian, Ford menguasai 60% pangsa pasar mobil baru di seluruh dunia. Ford mengurangi waktu perakitan perkendaraan dari 12 jam menjadi 90 menit. Dan harga dari 850 US dollar menjadi 300 US. Sementara juga membayar kawinan dengan tarif yang kompetitif. Jadi ini yang sangat perlu dipahami kita semua, supaya terjadi efisiensi dan efektivitas, sehingga produk suatu perusahaan dapat bersaing, gitu ya. Bersaing itu adalah bagaimana kecepatan di dalam menghasilkan suatu produk. Nah, ini di Ford ini dulu itu satu produk itu di 12 jam. Nah, sekarang hanya 1,5 jam gitu. Sehingga bisa menghemat harga produk itu dari 850 menjadi 300 US dollar. Tentu saja ini produktivitas semacam ini juga bisa berdampak kepada harga yang lebih kompetitif dan upah buruh atau gaji karyawan itu tarifnya juga kompetitif. Ide-ide Ford dan ide-ide kontemporernya, Frederick Taylor,
dikeluarkan dari manajemen ilmiah, sebuah terobosan wawasan yang mengoptimalkan produktivitas tenaga kerja menggunakan metode ilmiah. Itu membuka era efektivitas dan efisiensi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jadi seperti kita ketahui, kalau rumus produktivitas itu adalah efektivitas per efisiensi atau output per input gitu ya, dibagi input. Makanya produktivitas itu bagaimana caranya supaya efektif, berhubungan dengan output, efisien berhubungan dengan input. Jadi kalau produk berarti hasil produknya, kalau efisien berarti bahan bakunya. Apa yang diungkapkan Taylor itu pada dasarnya menganggap bahwa organisasi itu sebagai mesin. Ide Taylor menggambarkan kontrol kualitas modern, manajemen kualitas total, TQM, Total Quality Management, dan melalui mahasiswa Taylor, Henry Gann, manajemen proyek. Dengan ada muncul yang namanya pertama kali Henry Gann itu adalah manajemen proyek. Gareth Morgan menggambarkan organisasi Tayloris seperti Ford sebagai organisasi hierarkis dan khusus, menggambarkannya sebagai sebuah mesin. Jadi, ada kerangka yang jelas gitu ya, mulai dari direktur, manajer, supervisor, lalu para buruh lini depan. Selama berapa dekade, organisasi yang menganut model mesin ini dan prinsip-prinsip manajemen ilmiah mendominasi pasar mereka, mengungguli organisasi lain, dan menarik talenta terbaik. Dari Taylor 1991 hingga 2011 adalah abad manajemen. Nah, ketika sekarang ini mulai abad ke-21 gitu, terjadi kecenderungan destruktif yang tentu saja ini menantang paradigma lama. Apakah organisasi sebagai mesin gitu ya masih cocok untuk era yang disruptif ini? Sekarang kita menemukan pergeseran paradigma mesin dalam menghadapi tantangan organisasi yang dibawa oleh revolusi digital yang mengubah industri ekonomi dan masyarakat. Hal ini diungkapkan dalam 4 tren saat ini. Pertama, lingkungan yang berkembang pesat, pola permintaan semua pemangku kepentingan berkembang pesat, pelanggan, mitra, regulator memiliki kebutuhan yang mendesak, investor menutup pertumbuhan yang menghasilkan akuisisi dan restrukturisasi, dan pesaing serta kolaborator menurut tindakan untuk mengakomodasi prioritas yang berubah dengan cepat. Jadi pada intinya lingkungan itu yang didukung oleh siapapun yang menjadi stakeholder dari suatu perusahaan itu setelah berkembang dengan cepat. Kedua, pengenalan teknologi yang mengganggu secara konstan. Bisnis dan industri yang mapan sedang dikomoditasi atau diganti melalui digitalisasi, kemajuan bioscience, penggunaan model baru yang inovatif, dan otomatisasi. Contohnya termasuk perkembangan seperti pembelajaran mesin, Internet of Things, dan robotika. Yang ketiga, mempercepat digitalisasi dan demokratisasi informasi. Peningkatan volume, transparansi, dan distribusi informasi mengharuskan organisasi untuk secara cepat terlibat dalam komunikasi multi arah dan kolaborasi kompleks dengan pelanggan, mitra, dan kolega. Yang keempat, perang baru untuk bakat. Ketika tugas berbasis pengetahuan dan pembelajaran kreatif menjadi lebih penting, organisasi membutuhkan proposisi nilai khusus untuk memperoleh
dan mempertahankan bakat terbaik yang sering kali lebih beragam. Para pekerja pembelajaran ini sering memiliki asal-usul pemikiran, komposisi, dan pengalaman yang lebih beragam dan mungkin memiliki keinginan yang berbeda. Misalnya milenium, ya, generasi milenial itu tentu saja memiliki bakat yang berbeda dari generasi sebelumnya, termasuk generasi saya. Mempunyai mimpi yang berbeda, terutama kelompok generasi milenial ini wajib menguasai teknologi informasi dan komunikasi atau internet. Dan bakat-bakat ini tentu saja berbeda dengan generasi sebelumnya. Nah, ini tentu saja akan merubah tatanan organisasi, merubah paradigma tentang organisasi mesin itu. Nah, akibat kecenderungan yang disruptif tadi mengakibatkan kegagalan organisasi mesin. Ketika organisasi mesin telah mencoba untuk terlibat dengan lingkungan baru, itu tidak berhasil dengan baik bagi banyak orang. Sejumlah kecil perusahaan telah berkembang dari waktu ke waktu. Kurang dari 10% perusahaan non-keuangan S&P 500 pada tahun 1983 tetap berada di S&P 500 pada tahun 2013. Dari apa yang kami amati, organisasi ini juga mengalami gejolak internal yang konstan. Menurut penelitian kami dengan 1.900 eksekutif, mereka mengadaptasi strategi mereka dan struktur organisasi mereka dengan frekuensi yang lebih besar daripada di masa lalu. 82% dari mereka melalui desain ulang dalam 3 tahun terakhir. Namun sebagian besar upaya mendesain ulang ini gagal. Hanya 23% yang berhasil diimplementasikan. Apa itu era disruptif? Masa di mana banyak bermunculan inovasi yang tidak terlihat, tidak disadari oleh organisasi, industri, perusahaan, atau lembaga yang telah mapan, sehingga mengganggu jalannya tatanan sistem lama yang ada di dalamnya dan berpotensi menghancurkan sistem yang lama. Jadi, banyaknya inovasi-inovasi yang mengakibatkan perubahan-perubahan di dalam banyak hal dan dalam banyak bidang, tapi kadangkala tidak disadari oleh organisasi, oleh institusi, oleh perusahaan, oleh lembaga. Nah, akibat dari era disruptif tadi, paradigma organisasi mesin berubah menjadi organisme atau organisasi hidup. Tren yang dijelaskan di atas secara dramatis mengubah cara kerja organisasi dan karyawan. Lalu, apa yang akan menjadi paradigma organisasi yang dominan untuk 100 tahun ke depan? Bagaimana perusahaan akan menyeimbangkan stabilitas dan dinamisme? Selain itu, perusahaan mana yang akan mendominasi pasar mereka dan menarik talenta terbaik? Artikel kami, Agility, It Rhymes with Stability, menggambarkan paradigma yang mencapai keseimbangan ini dan paradok yang benar-benar dikuasai oleh organisasi yang gesit, organisasi yang cerdas, organisasi yang takas. Jadi agile itu biasanya organisasi diterjemahkan menjadi organisasi gesit, organisasi tangkas, organisasi cerdas gitu ya. Keduanya stabil dan dinamis pada saat yang bersamaan. Mereka merancang elemen tulang punggung stabil yang berkembang perlahan dan mendukung kemampuan dinamis yang dapat beradaptasi dengan cepat terhadap tantangan yang peluang baru. Jadi, organisasi-organisasi yang dibangun oleh Taylor, Fayol, ya itu, atau apalagi oleh Max Weber gitu ya, pada dasarnya ingin menciptakan stabilitas.
ya stabil, ya memang stabil. Jadi organisasi stabil, dan oleh karena itu dipecahkan struktur-struktur yang seperti mesin, di antaranya struktur lini dan staf gitu ya. Sebuah smartphone berfungsi sebagai analogi yang membantu perangkat fisik bertindak sebagai platform yang stabil untuk berbagai aplikasi dinamis, menyediakan setiap pengguna dengan alat yang unik dan berguna. Akhirnya, organisasi yang gesit bergerak dengan cepat. Gesit diberdayakan untuk bertindak dan membuatnya mudah untuk bertindak. Singkatnya, mereka merespon seperti organisme hidup. Kalau kita gambarkan agile organization itu, paradigma yang berdominan itu, kalau dari organisasi sebagai mesin ke organisasi sebagai makhluk hidup, organisme. Nah, kalau organisasi mesin kan pada dasarnya terdiri sifatnya itu pertama birokrasi, ya, ada birokrasi, jadi meja-meja gitu ya, dalam menyelenggarakan mengelola organisasi itu dibentuk prosedur untuk menyelesaikan pekerjaan itu per meja. Lalu ada top down hierarki. Tadi seperti saya sebutkan, dari direktur, manajer, lalu supervisor, pelaksana gitu ya. Misalnya seperti birokrasi ada silos-silos. Jadi silos itu sama dengan biro-biro gitu ya. Nah, itu jadi terbagi kepada biro-biro gitu. Bagi bidang, direktur, direktorat, subdirektorat, bagian, subbagian, bidang. Nah, itu biasanya organisasi sebagai mesin. Sedangkan organisasi sebagai organisme atau makhluk hidup itu biasanya dicirikan, di intinya itu leadership, show direction, dan enable action. Jadi pemimpin itu menunjukkan bagaimana arah dan tindak-tindakan yang dimungkinkan. Jadi menciptakan gambar besarnya saja, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan saja, menciptakan pedoman. Yang kedua, quick change, flexible resources. Nah, perubahan yang dapat berubah dengan cepat, sumber daya yang fleksibel, boxes and lanes, less important, focus on tindakan. Ya, fokusnya kepada tindakan, dan teams build around end-to-end accountability. Nah, tim membangun pertanggungjawaban. Jadi silo itu adalah sistem memisahkan jenis karyawan yang berbeda. Biasanya berdasarkan departemen tempat mereka bekerja, seperti keuangan, SDM, produksi gitu ya. Jadi silo itu ya tadi biro-biro atau departemen, ada bidang, bagian gitu. Lantas apa sih agile government? Nah, ketika tekanan diterapkan, organisasi yang gesit, organisasi yang tangkas, organisasi yang cerdas bereaksi dengan menjadi lebih dari sekedar kuat. Kinerja sebenarnya meningkat dengan semakin banyaknya tekanan yang diberikan. Penelitian menunjukkan bahwa organisasi yang gesit memiliki peluang 70% untuk berada di kuartil teratas kesehatan organisasi. Indikator terbaik kinerja jangka panjang. Jadi organisasi tetap sehat, termasuk memiliki stabilitas di dalam keuangan, di dalam sumber daya manusia. Selain itu, perusahaan semacam itu secara bersamaan menjadi sentrisitas pelanggan yang lebih besar, waktu pemasaran yang lebih cepat, pertumbuhan pendapat yang lebih tinggi, biaya yang lebih rendah, dan tenaga kerja yang lebih terlibat. Sebuah perusahaan elektronik global menghasilkan EBITDA sekitar 250 juta US dollar.
dan kenaikan harga saham 20% selama 3 tahun dengan mengadopsi model operasi yang gesit dengan tim pendidikan ke pekerjaannya. Sebuah bank global mengurangi bisnis biayanya sekitar 30% sambil secara signifikan meningkatkan keterlibatan karyawan, kepuasan pelanggan, dan waktu ke pasar. Sebuah perusahaan bahan dasar mendorong perbaikan terus-menerus di antara pekerja manual yang menghasilkan peningkatan 20% dalam aktivitas dan 60% penurunan cedera. Hasil agile government akibat kelincahan saat masih dalam masa awal sedang terbakal. Hal ini dikenal laporan survei McKinsey Quarterly baru-baru ini terhadap 2.500 pemimpin bisnis. Menurut hasil, beberapa perusahaan telah mencapai kelincahan di seluruh organisasi, tetapi banyak yang sudah mulai mengejarnya di unit kerja. Misalnya, hampir 1/4 unit kinerja lincah. Unit kinerja yang tersisa di perusahaan tidak memiliki dinamisme, stabilitas, atau keduanya. Namun, meskipun kurang dari 10% responden telah menyelesaikan transformasi kelincahan di tingkat perusahaan atau unit kinerja, sebagian besar perusahaan memiliki aspirasi yang jauh lebih tinggi untuk masa depan. Jadi, kalau organisasi yang menerapkan agile government itu, walaupun kinerjanya masih rendah, tapi harapan masih jauh ke depan itu akan jauh lebih baik daripada organisasi yang berparadigma mesin. 3/4 responden mengatakan kelincahan organisasi adalah prioritas teratas atau 3 besar, dan hampir 40% saat ini sedang melakukan transformasi kelincahan organisasi. Teknologi tinggi, telekomunikasi, layanan keuangan, serta media dan hiburan tampaknya memimpin dengan sejumlah terbesar organisasi yang melakukan transformasi kelincahan. Lebih dari separuh responden yang belum memulai transformasi berangkas mengatakan bahwa mereka memiliki rencana untuk memulainya. Terakhir, responden di semua sektor percaya bahwa lebih banyak karyawan mereka harus melakukan cara kerja yang gesit. Rata-rata responden percaya 60% karyawan perusahaan mereka harus bekerja dengan cara yang gesit dibandingkan dengan 40% karyawan yang saat ini melakukannya. Sisa artikel ini akan menjelaskan 5 merek dagang trademark mendasar dari organisasi tangkas organisasi cerdas, organisasi lincah berdasarkan pengalaman penelitian terbaru kami. Perusahaan yang bercita-cita untuk membangun organisasi yang gesit dapat mengarahkan pandangan mereka pada merek dagang ini sebagai penanda nyata kemajuan mereka. Untuk setiap merek dagang, kami juga telah mengidentifikasi serangkaian praktik kelincahan yang mungkin muncul, tindakan praktis yang kami amati oleh organisasi yang mengambil jalan mereka menuju kelincahan. Nah, ini ada 5 trademark itu. Pertama ada dilihat dari strategi, lihat dari structure, dari proses, dari people, dan dari teknologi. Jadi ada 5 yang menjadi basis agile organization itu. Menjadi trademark itu. Apa trademarknya ini? Biasanya trademarknya ada North Star. Nah, pelaksanaan organisasi tangkasnya itu adalah share purpose and vision, sensing and sharing opportunity, resource allocation, actionable strategic guidance. Sedangkan dari sudut struktur, network of import teams. Nah, ini praktisnya itu adalah clear, flat struktur, jadi jelas struktur flat. Artinya kalau flat itu rentang kendalinya luas, tapi rantai komandonya semakin lebar. Clear, accountable rules, jadi peranan yang dapat dipertanggungjawabkan. Hands-on governance, robust community of practice, active partnership and ecosystem, open physical and virtual environment,
dan fit or purpose accountable sale. Yang ketiga, dilihat dari proses, yaitu keputusan yang cepat dan lingkungan belajar. Nah, praktisnya itu adalah rapid iteration and experimentation, standardized ways of working, performance orientation, information transparency, continuous learning, action oriented decision making. Yang keempat, targetnya itu adalah people, model people dynamic yang dengan pola-pola yang sebagai berikut. Pertama, cohesive community, share and servant leadership, entrepreneur drive, role mobility. Dan yang terakhir itu dari sudut teknologi, next generation enabling technology. Pertama, involving teknologi arsitektur, system and tool. Lalu next generation teknologi development and delivery practice. Nah, mari kita bahas satu persatu 5 trademark agile government tadi. Sementara setiap merek dagang memiliki nilai intrinsik, pengalaman dan penelitian kami menunjukkan bahwa kelincahan sejati hanya datang ketika kelimanya berada di tempat dan bekerja sama. Mereka mengabarkan sistem organik yang memungkinkan kelincahan organisasi. Menghubungkan mereka, kami menemukan serangkaian perubahan mendasar dalam pola pikir orang-orang di organisasi ini. Lakukan perubahan ini dan kami yakin organisasi manapun dapat menerapkan merek dagang ini, model agile development ini di semua atau sebagian darinya. Pertama, kalau dilihat dari dilihat dari strategi gitu ya, yaitu tentang pada diwujudkan di sebuah organisasi. Pertama, dari dalam lingkungan kelangkaan kami berhasil dengan menangkap nilai dari pesaing, pelanggan dan pemasok untuk pemegang saham. Untuk perubahannya mengakui banyak peluang. Jadi kalau tadi dipenuhi prasangka bahwa kita itu sebagai suatu perusahaan itu penuh dengan tantangan yang sangat kuat, itu pertama dari pesaing, dari pelanggan, dari pemasok, pemegang saham gitu ya, tantangannya itu ya. Nah, bahkan mungkin dari pegawainya sendiri gitu ya. Nah, tapi kalau yang organisasi yang agile itu ya semuanya itu ya, tantangan-tantangan ini menjadi peluang dan sumber yang tersedia bagi kami. Kami berhasil dan menciptakan nilai bersama dengan dan untuk kepentingan semua pemangku kepentingan. Jadi semuanya dianggap peluang. Organisasi yang gesit membayangkan kembali untuk siapa mereka menciptakan nilai dan bagaimana mereka melakukannya. Mereka sangat berfokus pada pelanggan dan berusaha memenuhi beragam kebutuhan di seluruh siklus hidup pelanggan. Selanjutnya mereka berkomitmen untuk menciptakan nilai dengan berbagai pemangku kepentingan, misalnya karyawan, investor, mitra, dan masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan semua pemangku kepentingan yang terus berkembang, organisasi yang gesit merancang pendekatan yang terdistribusi dan fleksibel untuk menciptakan nilai, seringkali mengintegrasikan mitra eksternal secara langsung dalam sistem penciptaan nilai. Contoh muncul di banyak industri termasuk produk dan solusi modular di bidang manufaktur, rantai pasokan yang gesit dalam distribusi, jaringan energi terdistribusi dalam kekuasaan, dan bisnis platform seperti Uber, Airbnb, dan Upwork. Model bisnis modular dan inovatif ini memungkinkan stabilitas dan variasi serta penyesuaian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Untuk memberikan koherensi dan fokus pada model penyertaan nilai terdistribusi mereka, organisasi yang gesit menerapkan tujuan dan visi bersama, yaitu bintang terma, untuk organisasi yang membantu orang merasa berimplementasi secara pribadi dan emosional. Bintang Tera ini berfungsi sebagai referensi ketika pelanggan memilih tempat untuk membeli, karyawan memutuskan tempat bekerja, dan mitra memutuskan tempat
terlibat. Jadi bintang utara sebagai sesuatu simbol gitu ya, visi misi, sehingga arah orang itu baik pegawai, investor gitu ya, pemasok, bahkan pelanggan itu arahnya sama menuju tempat itu. Perusahaan seperti Amazon, Hor, Patagonia, dan Virgin menempatkan fokus pemangku kepentingan ini di jantung bintang utara mereka dan pada gilirannya di jantung cara mereka menciptakan nilai. Organisasi gesit yang menggabungkan bintang utara yang tertanam kuat dengan pendekatan yang fleksibel dan terdistribusi untuk penciptaan nilai dapat dengan cepat merasakan dan menangkap peluang. Orang-orang di seluruh organisasi secara individual dan proaktif mengawasi perubahan preferensi pelanggan dan lingkungan eksternal dan menindaklanjutinya. Jadi dengan adanya kebebasan, yang penting itu di situ nilai tambah apa yang bisa, atau profit apalah kasarnya itu yang bisa didapatkan, itu memberikan arah kepada semua orang gitu ya, semua stakeholder ke arah sana. Dan tentu saja ini terutama para pegawai, para stakeholder, para direktur, para manajer gitu, terus bagaimana mengikuti perkembangan perubahan-perubahan yang terjadi di pelanggan dan lingkungan eksternal. Mereka mencari umpan balik dan memasukkan pemangku kepentingan dalam berbagai cara, misalnya ulasan produk, crowd searching, dan hackathon. Mereka menggunakan alat seperti peta perjalanan pelanggan untuk mengidentifikasi peluang baru untuk melayani pelanggan dengan lebih baik, dan mengumpulkan wawasan pelanggan untuk mekanisme formal dan informal, misalnya forum online, acara tatap muka, inkubator startup, gathering, atau bahkan pelatihan gitu ya, yang membantu membentuk, memulai, meluncurkan, dan beralih pada inisiatif dan model bisnis baru. Perusahaan-perusahaan ini juga dapat mengalokasikan sumber daya secara fleksibel dan cepat ke tempat yang paling membutuhkan. Perusahaan seperti Google, Haier, Tesla, Whole Foods terus-menerus memindai lingkungannya. Mereka secara terus mengevaluasi kemajuan inisiatif dan memutuskan apakah akan meningkatkan atau menghentikannya. Menggunakan proses alokasi sumber daya yang cepat dan terstandarisasi untuk mengalihkan orang, teknologi, dan modal dengan cepat di antara inisiatif keluar dari bisnis yang melambat dan ke area pertumbuhan. Proses ini menyerupai model kapitalis Ventura yang menggunakan metrik yang jelas untuk mengalokasikan sumber daya ke inisiatif untuk periode tertentu dan tunduk pada tinjauan rutin. Pembentukan organisasi tangkas memainkan peran integrasi di seluruh sistem terdistribusi ini, menghadirkan koherensi dan memberikan panduan strategi yang jelas, dapat ditindaklanjuti serta prioritas dan hasil yang diharapkan di tingkat sistem dan tim. Mereka juga memastikan seluruh orang fokus untuk memberikan nilai nyata kepada pelanggan dan semua pemangku kepentingan lainnya dengan memberikan umpan balik dan pelatihan yang sering memungkinkan orang untuk bekerja mandiri terhadap hasil tim. Nah, tadi kita sudah bagaimana strategi untuk menjalankan organisasi secara agile government. Yang kedua, network of implement team mindset. Dari orang perlu diarahkan dan dikelola, jika tidak mereka tidak akan tahu apa yang harus dilakukan dan mereka hanya akan menjaga diri mereka sendiri, akan terjadi kekacauan. Kalau tidak akan terjadi kekacauan. Dari paradigma semacam ini berubah ketika diberi tanggung jawab dan wewenang yang jelas. Orang sangat terlibat, akan saling menjaga dan akan menemukan solusi yang cerdik dan akan memberikan hasil yang luar biasa. Jadi dari yang selalu diawasi, ditekan, dikelola, diarahkan gitu ya, berubah menjadi diberi tanggung jawab dan wewenang. Organisasi yang memberdayakan. Network Empowered Team itu organisasi yang gesit, mempertahankan struktur tingkat atas yang stabil, tetapi mengganti sebagian besar hierarki tradisional yang tersisa dengan jaringan tim yang fleksibel dan dapat diskalakan.
Kalau di pemerintahan ini sekarang itu yang ada itu di struktur organisasi pemerintahan di pusat, terutama sekarang itu hanya eselon 2, sedangkan eselonnya itu berupa tim-tim kerja gitu ya. Jaringan adalah cara alami untuk mengatur upaya karena mereka menyeimbangkan kebebasan individu dan koordinasi kolektif. Untuk membangun organisasi yang gesit, para pemimpin perlu memahami jaringan manusia, bisnis, dan sosial, bagaimana merancang dan membangunnya, bagaimana berkolaborasi di antara mereka, dan bagaimana memelihara dan mempertahankannya. Organisasi yang gesit terdiri dari jaringan padat tim yang diberdayakan, yang beroperasi dengan standar penyelarasan, akuntabilitas, keahlian, transparansi, dan kolaborasi yang tinggi. Perusahaan juga harus memiliki ekosistem yang stabil untuk memastikan bahwa tim ini dapat beroperasi secara efektif. Organisasi tangkas seperti Google, ING, Spotify fokus pada beberapa elemen. Pertama, menerapkan struktur data dan jelas yang mencerminkan dan mendukung cara organisasi menciptakan nilai. Misalnya tim dapat dikelompokkan ke dalam kelompok kinerja yang terfokus, misalnya suku atau kisi yang memiliki misi yang sama. Kelompok-kelompok ini bervariasi dalam ukuran, misalnya dengan maksimal 150 orang. Jumlah ini mencerminkan pengalaman praktis dan penelitian Dunbar tentang jumlah orang yang dengannya seseorang dapat mempertahankan hubungan pribadi dan berkolaborasi secara efektif. Jumlah tim dalam setiap grup dapat disesuaikan atau disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan yang berubah. 2. Pastikan peran yang jelas dan akuntabel sehingga orang dapat berinteraksi di seluruh organisasi dan fokus untuk menyelesaikan pekerjaan, daripada kehilangan waktu dan energi karena peran yang tidak jelas atau duplikat atau kebutuhan untuk menunggu persetujuan manajer. Di sini, orang secara proaktif dan segera mengatasi ketidakjelasan tentang peran satu sama lain dan memperlakukan peran dan orang sebagai entitas yang terpisah. Dengan lain, peran dapat dibagi, orang dapat memiliki banyak peran. Yang ketiga, dukung tata kelola langsung di mana manajemen kinerja lintas tim dan hak pengambilan keputusan didorong hingga ke ujung batas. Pada titik interaksi inilah keputusan dibuat sedekat mungkin dengan tim yang relevan dalam forum koordinasi dengan keanggotaan terbatas yang sangat produktif. Ini membebaskan para pemimpin senior untuk fokus pada desain sistem secara keseluruhan dan memberikan panduan serta dukungan kepada tim yang bertanggung jawab dan diberdayakan yang fokus pada aktivitas sehari-hari. Yang keempat, Alfov berfungsi untuk menjadi komunitas pengetahuan dan praktik yang kuat sebagai rumah profesional bagi orang-orang dengan tanggung jawab untuk menarik dan mengembangkan bakat, berbagi pengetahuan dan pengalaman, dan memberikan stabilitas dan kontinuitas seiring waktu saat orang-orang bergiliran antara tim operasi yang berbeda. 5. Ciptakan kemitraan aktif dan ekosistem yang memperluas jaringan internal dan menciptakan hubungan yang bermakna dengan jaringan eksternal yang luas sehingga organisasi dapat mengakses bakat dan ide terbaik. Menghasilkan wawasan dan bersama-sama mengembangkan produk, layanan, dan solusi baru. Dalam organisasi yang gesit, orang-orang bekerja langsung dan sehari dengan pelanggan, vendor, akademisi, entitas pemerintah, dan mitra lain di industri yang ada dan saling melengkapi untuk bersama-sama mengembangkan produk, layanan dan atau solusi baru dalam membawanya ke pasar. 6. Merancang dan ciptakan lingkungan fisik dan virtual terbuka yang memberdayakan orang untuk melakukan pekerjaan mereka dengan paling efektif di lingkungan yang paling kondusif bagi mereka. Lingkungan ini menawarkan peluang untuk mendorong transparansi, komunikasi, kolaborasi, dan pertemuan keperluan antara tim dan unit di seluruh organisasi. Seperti sel dalam suatu organisme, blok bangunan dasar organisasi tangkas adalah sel kinerja kecil yang sesuai untuk tujuan. Jadi organisasinya bersifat forum-forum atau sel-sel yang kelompok-kelompok kecil, tim-tim yang kecil. Sel kinerja ini biasanya memiliki otonomi dan aktivitas yang lebih besar, lebih multidisiplin dan lebih cepat dirakit dan dibubarkan. Lebih jelas berfokus pada aktivitas penciptaan nilai dan hasil kinerja tertentu. Mereka dapat terdiri dari kelompok
individu yang mengerjakan tugas bersama, yaitu tim, atau jaringan individu yang bekerja secara pisah, tapi dengan cara yang terorganisasi, mengidentifikasi jenis sel kinerja yang akan dibuat, seperti membangun dengan balok Lego, berbagai jenis dapat digabungkan dengan menciptakan pendekatan yang disesuaikan. Nah, ini saya kira question to ask when determining the right agile model. Nah, modelnya ini model pengorganisasinya ada yang namanya cross functional team, step management team, dan flow to the work full. Nah, jadi bisa bentuknya 3 model ini, agile blocknya itu, tim-tim kecilnya itu bisa bentuk ini, ya. Jadi 3 jenis tadi saya diperjelas ya. Tim lintas fungsi memberikan produk atau proyek yang memastikan bahwa pengetahuan dan keterampilan untuk memberikan hasil yang diinginkan berada di dalam tim. Tim ini biasanya menyertakan pemilik produk atau proyek untuk menentukan visi dan memprioritaskan pekerjaan. Tim swakelola memberikan aktivitas beban dasar dan relatif stabil dari waktu ke waktu. Tim menentukan cara terbaik untuk mencapai tujuan, memprioritaskan aktivitas, memfokuskan upaya mereka. Anggota tim yang berbeda akan memimpin kelompok berdasarkan kompetensi mereka daripada posisi mereka. Kumpulan individu yang mengalir ke pekerjaan dikelola untuk tugas yang berbeda-beda, secara penuh waktu berdasarkan prioritas kebutuhan. Metode ini dapat meningkatkan efisiensi, memungkinkan orang untuk membangun keterampilan yang lebih luas, dan memastikan bahwa prioritas bisnis memiliki sumber daya yang memadai. Namun, model lain terus bermunculan melalui eksperimen dan adaptasi. Yang 3 ini rapid discussion dan learning cycle. Pergeseran nyamannya ada untuk memberikan hasil yang tepat. Yang paling senior, individu yang berpengalaman harus menentukan kemana kita akan pergi, rencana terperinci yang diperlukan untuk sampai ke sana, dan bagaimana meminimalkan risiko di sepanjang jalan. Nah, bergesernya untuk apa? Kita hidup di lingkungan yang terus berkembang dan tidak dapat mengetahui secara pasti apa yang akan terjadi di masa depan. Cara terbaik untuk meminimalkan risiko dan berhasil adalah dengan merangkul ketidakpastian dan menjadi yang tercepat dan paling produktif dalam mencoba hal baru. Kalau ini diciptakan kestabilan, terus menerus dia dengan rencana yang terrinci. Kalau yang bergeser ini pengambilan keputusannya itu, ya tunggu aja bagaimana lingkungan itu berubah, baru kita sikapi gitu. Organisasi yang gesit bekerja dalam siklus berpikir yang cepat dan melakukan itu sangat selaras dengan proses kreativitas dan pencapaian mereka. Apakah itu menyebarkan ini sebagai pemikiran desain, operasi ramping, pengembangan tangkas, atau bentuk lain, integrasi dan iterasi cepat yang berkelanjutan dari pemikiran tindakan dan pembelajaran membentuk kemampuan organisasi untuk berinovasi dan beroperasi dengan cara yang tangkas. Cara kerja siklus cepat ini dapat mempengaruhi setiap level. Di tingkat tim, organisasi tangkas secara radikal memikirkan kembali model kerja, menjauh dari pendekatan manajemen proyek, air terjun, dan gerbang panggung. Di tingkat perusahaan, mereka menggunakan model siklus cepat untuk mempercepat pemikiran dan eksekusi strategis, misalnya daripada perencanaan, penganggaran, peninjauan tahunan tradisional, beberapa organisasi beralih ke siklus triwulanan. Sistem manajemen dinamis seperti tujuan dan hasil utama dan anggaran 12 bulan bergulir. Jadi daripada perencanaannya 10 tahun dibagi aja bagi 3 bulan gitu. Dampak dari model operasional ini dapat menjadi signifikan. Misalnya sebuah bank global menutup kantor peninjauan proyeknya dan mengubah organisasi manajemen produknya dari pendekatan air terjun ke tradisional ke proses berbasis produk yang minimal. Itu pindah dari 4 siklus rilis utama setahun ke beberapa ribu puluhan produk setiap bulan. Itu secara bersamaan meningkatkan pengembangan produk, penyebaran, dan produktivitas pemeliharaan lebih dari 30%. Ada beberapa karakteristik model siklus cepat. Organisasi yang gesit fokus pada iterasi dan eksperimen yang cepat. Tim menghasilkan satu hasil utama, yaitu produk atau hasil minimal yang layak, dengan sangat cepat. Seringkali dalam sprint 1 atau 2 minggu. Selama ledakan aktivitas singkat ini, tim sering melakukan check-in, seringkali setiap hari untuk berbagi kemajuan, memecahkan masalah, dan memastikan kesalahan. Di antara sprint, anggota tim
bertemu untuk meninjau dan merencanakan, mendiskusikan kemajuan untuk saat ini, dan menetapkan tujuan untuk sprint berikutnya. Untuk mencapai ini, anggota tim harus bertanggung jawab atas hasil pekerjaan mereka. Mereka diberdayakan untuk mencari masukan langsung dari pemangku kepentingan untuk memastikan produk melayani sebuah kebutuhan sekelompok pelanggan dan untuk mengelola sebuah langkah dalam proses personal. Mengikuti pendekatan terstruktur terhadap inovasi ini menghemat waktu, mengurangi pekerjaan ulang, menciptakan peluang untuk solusi lompatan yang kreatif, dan meningkatkan rasa kepemilikan, akuntabilitas, dan pencapaian dalam tim. Organisasi memuatkan cara kerja standar untuk memfasilitasi interaksi dan komunikasi antar tim, termasuk penggunaan bahasa yang sama, proses format rapat, jejaring sosial dan teknologi digital, dan waktu tatap muka yang berdedikasi, di mana tim bekerja sama untuk semua atau sebagian minggu dalam sprint. Misalnya di bawah Jenderal Stanley McChrystal, Militer AS menerapkan serangkaian cara kerja standar antar tim, termasuk panggilan kepemimpinan bersama, pengarahan harian, database owner kolektif, dan pencampuran jangka pendek, serta alokasi bersama orang-orang dari unit yang berbeda. Pendekatan ini memungkinkan iterasi input, kreativitas yang cepat, dengan cara yang tidak dapat dilakukan oleh pekerjaan yang terfragmentasi dan tersegmentasi. Organisasi yang gesit pada dasarnya berorientasi pada kinerja. Mereka mengeksplorasi pendekatan manajemen kerja, perspektif baru berdasarkan tujuan bersama di seluruh pekerjaan yang ujung ke ujung dari proses atau layanan tertentu, dan mengukur dampak bisnis daripada aktivitas. Proses ini diinformasikan oleh dialog kinerja yang terdiri dari umpan balik, formal dan informal yang sangat sering, dan diskusi terbuka tentang kinerja dan target. Bekerja dalam siklus yang cepat mengharuskan organisasi yang gesit menuntut transparansi informasi sepenuhnya, sehingga setiap tim dapat dengan cepat dan mudah mengakses informasi yang mereka butuhkan dan berbagi informasi dengan orang lain. Jadi nggak perlu cari-cari dulu kalau mau mengambil keputusan. Biasanya orang-orang di seluruh unit dapat mengakses data tanpa filter tentang produk, pelanggan, dan keuangan. Orang dapat dengan mudah menemukan dan berkolaborasi dengan orang lain dalam organisasi yang memiliki pengetahuan dan relevan atau minat yang sama, secara terbuka berbagi ide dan hasil pekerjaan mereka. Ini juga menuntut anggota tim untuk terbuka dan transparan satu sama lain. Hanya dengan begitu organisasi dapat menciptakan lingkungan keamanan psikologis di mana semua masalah dapat diangkat dan diskusikan, dan di mana setiap orang memiliki suara. Bekerja dalam siklus yang cepat mengharuskan organisasi yang gesit menuntut transparansi informasi sepenuhnya sehingga tim dapat mudah mengakses. Organisasi yang gesit berusaha menjadikan pembelajaran berkelanjutan sebagai bagian dari konstan dan berkelanjutan dari DNA mereka. Setiap orang dapat dengan bebas belajar dari keberhasilan dan kegagalan mereka sendiri dan orang lain, dan membangun pengetahuan dan kemampuan baru yang mereka kembangkan dalam peran mereka. Lingkungan ini mendorong pembelajaran penyesuaian yang berkelanjutan, yang membantu kiriman berkembang dengan cepat. Orang-orang juga menghabiskan waktu khusus mencari cara untuk meningkatkan proses bisnis dan cara kerja, yang harus meningkatkan kinerja bisnis. Selanjutnya yang keempat, dynamic people model and anticipation. Ini dari untuk mencapai hasil yang diinginkan, para pemimpin perlu mengontrol dan mengarahkan pekerjaan dengan terus-menerus, menetapkan tugas dan mengarahkan kerja mereka. Sedangkan yang paradigma barunya, pemimpin yang efektif memberdayakan karyawan untuk mengambil pemilikan penuh, yakin mereka akan mendorong organisasi untuk memenuhi tujuan dan visinya. Budaya organisasi yang gesit menempatkan orang sebagai pusat yang melibatkan dan membudayakan semua orang dalam organisasi. Mereka kemudian dapat menciptakan nilai dengan cepat, kolaboratif, dan efektif. Organisasi yang telah melakukan ini dengan baik telah berimplementasi dalam kepemimpinan yang memberdayakan dan mengembangkan orang-orangnya. Komunitas yang kuat mendukung dan menumbuhkan budaya dan proses orang yang mendasari dan mendorong kewirausahaan dan pengembangan keterampilan yang diperlukan agar kelincahan terjadi. Kepemimpinan dalam organisasi tangkas melayani orang-orang dalam organisasi, memberdayakan dan mengembangkan mereka, alih-alih perencana, direktur, atau pengontrol. Mereka menjadi profesional, arsitek, dan pelatih yang memberdayakan orang-orang dengan kompetensi paling relevan sehingga mereka dapat memimpin, berkooperasi, dan memberikan hasil yang luar biasa. Pemimpin seperti ini adalah fasilitator memotivasi orang untuk bertindak dalam cara yang berorientasi pada tim dan untuk terlibat dalam keputusan strategis dan organisasi yang akan mempengaruhi mereka pekerjaan mereka. Kami menyebutnya kepemimpinan yang pelayan bersama. Organisasi yang gesit menciptakan komunitas yang kohesif dengan budaya yang sama. Norma budaya diperkuat melalui perilaku dan pengaruh teman sebaya yang positif dalam lingkungan kepercayaan tinggi, bukan melalui aturan proses atau hierarki. Ini meluas
ke rekrutmen. Japos, pengecer sepatu online yang diakuisisi oleh Amazon, mengubah perekrutnya untuk mendukung pemilihan orang-orang yang sesuai dengan budayanya. Bahkan membayar karyawan 4.000 US dollar untuk pergi selama orientasi mereka jika mereka itu tidak cocok. Proses orang membantu mempertahankan budaya, termasuk organisasi yang jelas, dipasangkan dengan otonomi dan kebebasan untuk mengejar peluang dan kesempatan berlanjutan untuk memiliki pengalaman. Karyawan di organisasi yang ngesit menunjukkan dorongan kewirausahaan, mengambil kepemilikan atas tujuan, keputusan, dan kerja tim. Misalnya orang secara proaktif mengidentifikasi dan mengejar peluang untuk mengembangkan inisiatif, pengetahuan, dan keterampilan baru dalam pekerjaan sehari-hari mereka. Organisasi yang ngesit menarik orang-orang yang termotivasi oleh hasrat intrinsik untuk pekerjaan mereka dan bertujuan untuk keunggulan. Selain itu, pengembangan bakat dalam model gesit adalah tentang membangun kemampuan baru melalui beragam pengalaman. Organisasi yang gesit memungkinkan dan mengharapkan berbagai peran, di mana karya bergerak secara teratur, baik secara horizontal maupun vertikal, antara peran dan tim, berdasarkan tujuan dan pengembangan pribadi mereka. Pasar bakat terbuka mendukung hal ini dengan memberikan informasi tentang peran, tugas, dan atau proyek yang tersedia, serta minat, kemampuan, dan tujuan pengembangan orang. Terakhir, yang kelima, ini teknologi pengaktifan generasi berikutnya. Pergeserannya dari teknologi adalah kemampuan mendukung yang memberikan layanan, platform, atau alat tertentu untuk seluruh organisasi sebagaimana ditentukan oleh prioritas, sumber daya, dan anggaran. Teknologi terintegrasi dengan mulus dan menjadi inti dari setiap aspek organisasi sebagai sarana untuk membuka nilai dan memungkinkan reaksi cepat terhadap kebutuhan bisnis dan pemangku kepentingan. Bagi banyak organisasi, pemikiran ulang yang radikal tentang model organisasi memerlukan pemikiran ulang tentang teknologi yang mendasari dan memungkinkan produk dan proses mereka setelah praktik teknologi yang diperlukan untuk mendukung kecepatan dan integritas. Organisasi yang gesit perlu menyediakan produk dan layanan dapat memenuhi pelanggan yang berubah dan kondisi persaingan. Produk dan layanan tradisional mungkin perlu digitalisasi, diaktifkan secara digital. Proses operasi ini juga harus terus-menerus berkembang pesat yang akan membutuhkan arsitektur teknologi, sistem, dan alat yang berkembang. Organisasi perlu memulai dengan memanfaatkan alat komunikasi dan manajemen kerja yang baru dan real time, menerapkan arsitektur perangkat lunak berbasis modular, memungkinkan tim untuk secara efektif menggunakan teknologi yang telah dikembangkan oleh unit lain. Ini meminimalkan serah terima dan saling ketergantungan yang dapat memperlambat siklus produksi. Teknologi harus secara progresif menggabungkan inovasi teknis baru seperti wadah, arsitektur layanan mikro, dan penyimpangan dan layanan berbasis cloud. Untuk merancang, membangun, mengimplementasikan, dan mendukung teknologi baru ini, organisasi yang gesit mengintegrasikan berbagai praktik pengembangan dan pengiriman teknologi generasi mendatang ke dalam bisnis. Karyawan, bisnis, dan teknologi membentuk tim lintas fungsi bertanggung jawab untuk mengembangkan, menguji, menyebarkan, memelihara produk dan proses baru. Mereka menggunakan hackathon, crowd sourcing, dan ruang kolaborasi virtual untuk memahami kebutuhan pelanggan, mengembangkan solusi yang memungkinkan dengan cepat. Penggunaan ekstensif pengujian dan penerapan workplace mungkin rilis perangkat lunak yang ramping, mulus, dan berkelanjutan ke pasar. Misalnya 2 minggu atau setiap 6 bulan sekali. Di dalam TI, berbagai disiplin ilmu bekerja sama secara erat. Misalnya pengembangan dan operasi TI berkolaborasi dengan praktik dev operasional yang seringkali efisien dan bebas penyerahan. Sebagai penutup, ringkasnya, lingkungan saat ini mendesak organisasi untuk menjadi lebih gesit. Sebagai tanggapan bentuk organisasi yang baru untuk mewujudkan 5 merek dagang yang bebas. Secara keseluruhan, merek dagang ini memungkinkan organisasi untuk menyeimbangkan stabilitas dan investasi dan berkembang di era peluang yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana menuju ke sana dalam lingkungan komersial dan sosial yang berubah dengan cepat. Berapa organisasi dilahirkan dengan gesit, berapa mencapai kelincahan, dan berapa memiliki kelincahan yang didorong oleh mereka. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana memulai perjalanan menuju organisasi yang khas, lihatlah makalah selanjutnya, perjalanan menuju organisasi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, apabila ada kekurangan, saya yakin banyak kekurangannya, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita